Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembina mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern, Profesor Muhammad Arfan Muammar, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberi limpah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah kita rasakan bersama. Teman-teman mahasiswa yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern dengan judul Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Daerah Awal Islam. Membicarakan tentang lembaga-lembaga pendidikan di era awal klasik berarti kita mengenal lebih dekat tentang berbagai komponen dan sistem serta metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam klasik. Pada level pembuktian mungkin kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan secara pasti bagaimana sesungguhnya perkembangan dan pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam daerah klasik tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa lembaga pendidikan Islam pada masa klasik sulit diidentifikasi? Salah satu penyebabnya yaitu teknologi yang dapat dijadikan alat untuk mengabadikan fakta dan peristiwa pada waktu itu sungguh sangat terbatas dan tradisional. Sebagai penyebab lain adalah karena usaha pendidikan pada masa tersebut dilakukan dalam waktu dan tempat yang tak terbatas. Sehingga apabila kita melakukan klasifikasi, sebagian akan tercecer, tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Walhasil, pandangan terhadap wacana pendidikan Islam klasik menjadi sempit dan terbatas, bahkan mungkin terjebak dalam nuansa yang kaku. Namun, identifikasi dan klasifikasi hanya sekedar penyederhanaan agar mudah dipahami dalam konteks keilmuan masa kini. Lembaga-lembaga pendidikan di era awal Islam, yaitu salah satunya adalah institusi pendidikan era awal sebelum adanya madrasah. Dalam sejarah Islam dikenal banyak sekali tempat dan pusat pendidikan dengan jenis, tingkatan dan tafsir yang khas. Dalam buku At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Nazumuha, Falsafatuha, Ahmad Shalabi menyebutkan tempat-tempat pendidikan tersebut adalah Kutab, Al-Qusyur, Hawamid Al-Warakin, Manzilil Ulama, Al-Badiyah, dan Al-Madrasah. Ahmad Shalabi membagi institusi-institusi pendidikan Islam tersebut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sebelum madrasah dan sesudah madrasah. Dengan demikian, madrasah dianggap tonggak baru dalam pendidikan Islam. Sementara Abuddin Nata mengungkapkan lembaga pendidikan sebelum madrasah adalah sufah, kutab atau maktab, halaqoh, majlis hadis, majlis at-tadris, majlis al-munazarah, majlis al-mudzakarah, masjid khan, ribat, rumah-rumah ulama, toko-toko buku dan perpustakaan, rumah sakit, badiah, atau padang pasir, dusun tempat tinggal orang-orang Badawi. Para penulis lain menyebut tempat-tempat pendidikan seperti Al-Muntadiyah, Al-Hawanin, Az-Zawaya, Ar-Ribat, Halaqat Dzikir, Hasan Muhammad, dan Nadiyat Jamaluddin menyebutkan institusi-institusi itu
dikaitkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada dalam Islam. Musnur Hiri mengungkapkan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum adanya madrasah adalah masjid, kutab, zawiyah, masjid khon. Lembaga-lembaga inilah yang dipakai para guru dalam memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Selain itu adalah rumah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah sejak beliau mulai menjadi nabi sampai hijrah ke Madinah. Lamanya kurang lebih sekitar 12 tahun, 5 bulan, dan 21 hari. Pengajaran yang diberikan Nabi selama itu ialah menyampaikan wahyu Allah, yaitu Al-Quran yang terdiri dari 93 surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah, hingga pada waktunya Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi serta sahabat-sahabatnya, yakni sahabat muhajirin hijrah ke Madinah, usaha Nabi yang pertama ialah mendirikan masjid. Nabi sendiri bekerja membangun masjid itu bersama-sama sahabatnya. Di samping masjid didirikan rumah tempat tinggal orang-orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam 1988 dalam Syamsul Nizar mengemukakan bahwa lahirnya pendidikan Islam ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketika wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada para sahabat, Nabi mengambil rumah Al-Arqam bin Ibnu Al-Qam sebagai tempatnya. Di samping menyampaikan ceramah pada berbagai tempat, selanjutnya selain rumah yaitu kutab dan maktab. Menurut catatan sejarah, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab, khususnya Makkah, telah mengenal adanya pendidikan rendah, yaitu kutab. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar yang sama, yaitu katabah, yang artinya adalah menulis. Sedangkan kutab atau maktab berarti tempat menulis, atau tempat di mana dilangsungkan kegiatan untuk tulis-menulis. Kebanyakan para ahli sejarah pendidikan Islam sepakat bahwa pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis, kemudian meningkat pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama dasar. Namun Abdullah Fajar membedakannya. Dia mengatakan bahwa maktab adalah istilah untuk zaman klasik, sedangkan kutab adalah istilah untuk zaman modern. Lembaga pendidikan Islam pada fase Makkah ini sebenarnya mengenal dua macam tempat pendidikan, yaitu rumah Al-Arqam bin Ibnu Al-Qam dan kutab. Selanjutnya yaitu lembaga kesufian. Asma Hasan Fahmi menambahkan lembaga-lembaga kesufian sebagai lembaga pendidikan Islam pra-madrasah, yaitu diantaranya adalah ribat. Ribat secara harfiah berarti ikatan yang mudah dibuka, sedangkan dalam arti umum, ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk semata-mata beribadah. Yang kedua adalah az-zawiyah. Az-zawiyah secara harfiah berarti sayap atau samping. Sedangkan dalam arti yang umum, az-zawiyah adalah tempat yang berada di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan wirid dan zikir untuk mendapatkan upasan spiritual. Dengan demikian, az-zawiyah dan ar-ribat fungsinya sama, namun dari segi organisasinya ar-ribat lebih khusus daripada az-zawiyah. Yang ketiga adalah khona'ah. Khona'ah merupakan suatu lembaga pengajaran berasrama bagi kaum sufi yang muncul pertama kali di Iran atau Persia pada akhir abad ke-10 bersamaan dengan adanya formalisasi aktivitas sufistik. Selanjutnya adalah masjid. Masjid dan jami adalah dua tipe lembaga pendidikan Islam yang sangat dekat dengan aktivitas pengajaran agama Islam. Kedua terma ini pada dasarnya memiliki yang sama, yaitu sebagai tempat ibadah dan pengajaran agama Islam. Kemunculan masjid sebagai lembaga pendidikan Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan jami muncul kemudian dan banyak didirikan oleh para penguasa dinasti, khususnya dinasti Abbasiyah. Masjid Khon. Perkembangan lebih lanjut dari masjid sebagai lembaga pendidikan Islam adalah muncul masjid-masjid yang dilengkapi dengan sarana akomodasi bagi pelajar. Masjid ini lazimnya disebut Masjid Khon. Masjid Khon
Hon ini secara finansial didukung oleh badan wakaf dan penghasilannya diwakafkan untuk kepentingan sosial. Perkembangan Hon ini sangat berkaitan erat dengan kepedulian umat Islam pada masa itu terhadap para penuntut ilmu, khususnya mereka yang berasal dari luar daerah. Dengan demikian, pendidikan Islam dan masjid merupakan suatu kesatuan yang integral, di mana masjid menjadi pusat dan ukuran nadi kegiatan keislaman yang meliputi kegiatan keagamaan, politik, kebudayaan, ekonomi, dan yudikatif. Mulai sejak masa Rasulullah SAW dengan Masjid Kuba dan Nabawi hingga Masjid Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Masjid selalu menjadi alternatif utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Sufah. Pada masa Rasulullah, Sufah adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin. Rasulullah membangun ruangan di sebelah utara Masjid Madinah dan Masjid Al-Haram yang disebut As-Sufah untuk tempat tinggal orang fakir miskin yang telah mempelajari ilmu. Di sini para siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan hukum Islam di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Setidaknya telah ada 9 sufah yang tersebar di kota Madinah. Salah satu di antaranya berlokasi di samping Masjid Nabawi. Rumah kediaman ulama. Tipe lembaga pendidikan ini termasuk kategori yang paling tua, bahkan yang lebih dahulu keberadaannya sebelum halaqah di Masjid Rasulullah SAW, dan para sahabat menjadikannya rumah sebagai markas gerakan pendidikan yang terfokus pada aktivitas pengajaran akidah dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk disampaikan kepada masyarakat. Ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada para sahabat, Nabi SAW mengambil rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai tempatnya, di samping menyampaikan ceramah pada berbagai tempat. Pada masa awal Islam, proses pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Maksudnya proses pendidikan itu berlangsung di rumah-rumah. Dan di rumah itulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan menanamkan dasar-dasar agama serta mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Hal ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Namun sistem pendidikan pada lembaga ini masih berbentuk halaqah, belum memiliki kurikulum. Toko-toko buku. Pada awal pemerintah dinasti Abbasiyah di Baghdad, lembaga pendidikan Islam dalam bentuk toko-toko buku telah bermunculan di pusat-pusat kota. Selain sebagai agen komersialisasi, berbagai buku ilmiah juga menjadi pusat pembelajaran umat Islam melalui metode diskusi mengenai isi buku yang dicari atau ditawarkan. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan ini menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah kekuasaan Islam saat itu. Mengutip pendapat Al-Yaqubi, Iti menjelaskan bahwa pada masa itu sekitar tahun 891 Masehi terdapat pusat pertokoan yang berjajar lebih dari 100 toko buku dalam satu jalan. Beberapa toko buku itu merupakan stan atau kamar yang lebih kecil ukurannya dari surau, tetapi terdapat juga kamar yang lebih besar yang berfungsi sebagai pusat penelitian hasil karya seni dan menjadi taman wacana bagi pengembara ilmu yang datang dari berbagai wilayah Islam. Toko buku selain sebagai tempat menjual buku juga digunakan sebagai pusat diskusi tentang berbagai karya sastra oleh para cendekiawan dan pujangga. Selama masa kejayaan dinasti Abbasiyah, toko-toko buku berkembang dengan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pada mulanya toko-toko kitab tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang telah ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membeli dari penulisnya, kemudian menjual kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Selanjutnya adalah perpustakaan. Salah satu ciri penting pada masa dinasti Abbasiyah adalah tumbuh dan berkembangnya dengan pesat perpustakaan baik perpustakaan yang sifatnya umum didirikan oleh pemerintah maupun perpustakaan yang sifatnya khusus didirikan oleh para ulama atau para sarjana. Bait Al-Hikmah adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat pada masa Al-Ma'mun. Merupakan salah satu contoh dari perpustakaan dunia Islam yang lengkap, yang berisi ilmu agama dan bahasa Arab. Di dalamnya terdapat bermacam-macam buku ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, serta berbagai buku terjemahan dari bahasa Yunani, Persia, India, Kipti, dan Arami. Perpustakaan dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena sebagaimana diketahui bahwa pada masa itu buku-buku sangat mahal harganya.
ditulis dengan tangan sehingga hanya orang-orang kaya saja yang bisa memiliki secara pribadi. Oleh karena itu, bagi masyarakat umum, pecinta ilmu tentu memanfaatkan perpustakaan ini sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan dan untuk selanjutnya dikembangkan. Selanjutnya adalah majelis. Lembaga pendidikan Islam dalam bentuk majelis sastra mulai populer berkembang secara formal sejak masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Tetapi keberadaannya telah dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin. Di lembaga ini umat Islam belajar tentang berbagai syair, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia, yang berhubungan dengan agama Islam dan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat secara menyeluruh. Pada masa Abbasiyah selalu diadakan perdebatan dan diskusi tentang keahlian bersyair di antara sastrawan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk juga perlombaan di antara para seniman dan pujangga, khususnya dalam bidang kaligrafi, Al-Quran, dan arsitektur. Lembaga pendidikan ini menjadi salah satu corong pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang seni dan budaya umat Islam sehingga mampu menghasilkan karya seni dan budaya yang menakjubkan saat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam di era awal Islam. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.